Halo semuanya, selamat datang di channel Radio GP. Yang lupa subscribe guys. Piu piu piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, yang mana alhamdulillah untuk puasa ketiga teman-teman ya, lancar alhamdulillah. Kalau nggak percaya Mimin besar minuman ya untuk buka puasa tadi, yang mana Mimin berjualan juga alhamdulillah. Namun ada kendala sedikit, yang mana transportnya rosak ya, jadi agak lambat sedikit tadi Mimin jualnya alhamdulillah, walaupun hujan alhamdulillah. Oke, hari ini awal sedikit Mimin balik, ini baru pukul 9.55 menit ya, atau pukul 10 malam teman-teman ya. Yang mana untuk hari ini Mimin katakan hari ini adalah hari pertama tes di Thailand ya, atau di sirkuit Buriram International Buriram Circuit ya. Yang mana di sesi pertama di sini terjadi crash untuk Marc Marquez ya. Untuk Marc Marquez crash dan di turn 5 kalau nggak salah, pusingan ke-19 kalau nggak salah Mimin ya. Pokoknya Mimin nggak nonton juga ya, memang nggak nonton, nggak ada siarannya. Lagipun Mimin lagi sibuk. Yang jelas Marc Marquez crash di separuh musim pagi ya, dari pagi ke siang, atau tepatnya pukul 9 hingga pukul 2 siang tadi. Marc Marquez mengalami crash ya. Dan untuk hasil di yang separuh hari tersebut, yang mana Peko Bagnaia yang tercepat kalau nggak salah Mimin. Sebab Mimin dari tadi mencari datanya nggak dapat ya, atau Mimin terlalu capek atau gimana gitu ya. Dan untuk hasil sesi kedua, dari pukul 2 siang hingga pukul 7 malam ya. Yang mana di sini Alex Marquez yang tercepat teman-teman ya. Alex Marquez yang tercepat ya. Alex Marquez yang tercepat untuk sesi keduanya, dan disusul oleh Marc Marquez di posisi kedua, disusul oleh Marc Marquez di posisi kedua, dan di posisi ketiga disusul oleh Franco Morbidelli ya. Dan setelah Franco Morbidelli disusul oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia di posisi keempat. Dan posisi kelima ada Johann Zarco, 6 ada Raul Fernandez, 7 ada Joan Mir, 8 ada Maverick Vinales, 9 ada Fabio Di Giannantonio. Cuma segitu aja datanya ya. Cuma segitu aja datanya. Ya. Oke, itu untuk hasil tes di Buriram tadi teman-teman ya. Marc Marquez mendapatkan crash. Dan ada kabar rumor yang sangat memanas sekali ya. Sebelum rumor kita ketawa dulu sedikit atau gimana gitu. Ada yang mana Marc Marquez di sini ya, terlihat sedang berbincang-bincang dengan tim lamanya, yaitu Repsol Honda. Tapi kita nggak bisa panggil lagi Repsol Honda karena Repsol nggak ada lagi, jadi Castrol Honda ya. Atau HRC Honda ya. Yang mana terlihat di sini Marc Marquez sedang berbicara dengan siapa ini. Untuk gambar pertama ini ada Santi Hernandez, Joan Mir, ini satu lagi siapa ini? Nggak tahu Mimin. Pokoknya Marc Marquez sudah. Dan gambar kedua di luar ya, di luar lapangan, nggak tahu namanya siapa. Bukan Gracili ini, bukan Gracili Marquezis. Yang kedua, nggak ada sini. Aduh.
nggak ada. Oke, itu gebrakan apakah Marc Marquez akan ke Honda nanti atau gimana gitu, kita nggak tahu karena prediksi dari Marc Marquez dia sendiri nggak ada di lingkaran Ducati ya. Dan untuk seterusnya prediksi atau pengakuan dari Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, yang mana Francesco Bagnaia hampir 99% ke Aprilia atau ke Yamaha ya. Pokoknya yang untuk kabar terkini ramai sekali yang mengatakan Pecco Bagnaia akan melangkah bersama Aprilia ya, atau berduet dengan Marco Bezzecchi. Dan pengakuan dari Marco Bezzecchi juga, dia mengatakan dia sangat senang sekali kalau Pecco Bagnaia bisa berduet dengannya. Atau dia mengatakan dia sangat senang sekali bisa berduet dengan Pecco Bagnaia di Aprilia. Dan pernyataan dari Pecco sendiri yang mengatakan untuk mengetahui pernyataannya atau yang pastinya kapan pembicaraan ini akan dilakukan, mungkin dalam beberapa hari lagi ya. Maksudnya waktunya sangat dekat sekali, dan dia akan mengatakan kemana dia akan berlabuh. Apakah dia akan stay di Ducati atau dia ke Aprilia atau Yamaha, itu pilihannya ya. Namun kalau menurut pembicaraan Marco Bezzecchi dan yang lainnya, Pecco Bagnaia akan melangkah ke Aprilia ya, gitu ya. Oke, untuk seterusnya pernyataan dari siapa ini? Nomor 5, Johann Zarco. Wow, apa pernyataan? Yang mana dia mengatakan Bezzecchi dan Aprilia bisa mengejar Ducati, tetapi tidak akan bisa mengalahkan Marc Marquez dari kejuaraan. Apa dibilang? Kita tahu Marc Marquez adalah favorit untuk gelar juara, tetapi di akhir tahun lalu Marco Bezzecchi dan Aprilia tampil sangat baik. Apakah mereka penantang Ducati tahun ini? Yang ditanya ya. Namun si Johann Zarco mengatakan pertanyaan yang bagus sambil menggoyahkan Ducati ya, tetapi tidak akan pernah menggulingkan Marquez. Dia memiliki terlalu banyak keberuntungan, dia terlalu cepat untuk gelar juara. Pasti Marquez, kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Bezzecchi bisa berada di antara Ducati dan finish kedua atau ketiga, tetapi dia tidak akan menggulingkan Marquez. Dia berbakat, tidak diragukan lagi, dan dia memiliki motor yang luar biasa. Itu menciptakan keseimbangan yang luar biasa, tetapi semangat juangnya yang melampaui atlet rata-rata. Dia berada di level yang berbeda. Ketika Anda melihat itu, apakah itu lebih membangkitkan rasa iri atau kekaguman? Keduanya, tetapi sebagian besar kekaguman. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Saya tidak mengatakan saya tidak melakukan hal yang sama seperti dia, karena sebaik dia tidak. Dia berada di level yang berbeda, tetapi masih ada aspek pendekatan yang perlu dipahami agar dapat mencoba menerapkan, terutama dalam interpretasi tentang berkendaraan jalur yang diambilnya, perasaannya terhadap motor, dan manajemen resiko. Itu pernyataan penutup kita untuk dari Johann Zarco, yang mana ditanya Aprilia sangat luar biasa sekali, bisa dilihat di tahun kemarin bersama Marco Bezzecchi. Namun si Johann Zarco mengatakan dia bisa melawan Ducati, namun dia tidak bisa melawan Marc Marquez dari kejuaraan. Kecuali ada sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan Marquez. Maksudnya kecuali crash
inilah itu, absen lah, bla bla bla. Itu yang membuat orang lain bisa melampaui Marquez. Itu maksud dari Johan Zarco. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa niat puasanya dulu teman-teman ya. Esok puasa keempat, hari keempat, gitu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.